Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian. Hari ini kita akan mempelajari atau mengetahui lebih dalam mengenai motivasi dalam kewirausahaan. Meskipun saudara adalah mahasiswa-mahasiswi dari pariwisata bahari, terkait dengan kewirausahaan itu harus diterima atau mahasiswa harus memiliki pengetahuan mengenai kewirausahaan. Selanjutnya, motivasi itu adalah suatu keinginan yang kuat. Motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. Motivasi seseorang tergantung kepada kekuatan motifnya. Motif dengan kekuatan yang sangat besarlah yang akan menentukan perilaku seseorang. Motif yang kuat itu seringkali berkurang apabila telah mencapai kepuasan ataupun karena menemui kegagalan. Pendekatan dalam teori motivasi perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah pendekatan melalui motif rasa takut dan ancaman sanksi, merupakan pendekatan paling tradisional dan klasik. Pendekatan ini sebenarnya tidak efektif mengingat orang bekerja di bawah tekanan, sulit diharapkan menghasilkan output yang bermutu. Akibatnya orang hanya bekerja bila dirinya diawasi. Pendekatan kedua yaitu pendekatan dengan menekankan pada imbalan atau upah. Pendekatan ini dilakukan dengan asumsi orang akan bekerja sebaik mungkin bila diberikan gaji yang sesuai dengan output yang dihasilkan. Pendekatan dengan gabungan antara imbalan dan pekerjaan akan memberikan seorang pekerja itu dorongan atau motif kebutuhan di samping uang. Pekerja menganggap pekerjaan sebagai sesuatu yang memberikan kenikmatan dan kebanggaan. Kebutuhan tersebut mereka peroleh dari berbagai status dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Untuk mengetahui teori motivasi apa saja, kita mengenal yang pertama adalah teori motivasi Abraham Maslow. Beliau adalah seorang motivator dan seorang filsuf yang lahir di tahun 1943 dan meninggal di tahun 1970. Menurut teori Abraham Maslow bahwa seseorang itu pertama akan memiliki kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Yang artinya kebutuhan dasar yang harus dimiliki seseorang untuk hidup. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Ketika seseorang sudah tercukupi kebutuhan fisiologisnya, otomatis dia akan meningkat kebutuhannya kepada kebutuhan rasa aman. Merasa aman dan terlindung jauh dari bahaya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki atau berafiliasi dengan orang lain, diterima dan memiliki. Selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan, yaitu berprestasi, berkompetisi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan tertinggi bahwa setiap orang itu ingin mengaktualisasikan dirinya, yaitu bagaimana mengetahui, memahami, dan menjelajahi kebutuhan estetiknya juga terkait dengan keserasian, keteraturan, dan keindahan. Kebutuhan aktualisasi diri ini dalam artian bahwa dia mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Selanjutnya adalah teori yang kedua, yaitu teori motivasi Herzberg tahun 1966. Ada dua jenis faktor yang menurut Herzberg ini adalah yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Faktor yang pertama adalah faktor hygiene atau extrinsic, dan yang kedua adalah faktor motivator, yaitu intrinsik. Faktor hygiene yaitu memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Adapun faktor intrinsik yaitu motif memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya adalah pencapaian atau achievement, pengakuan, kemajuan, dan tingkat kehidupan. Adapun teori yang ketiga yaitu teori motivasi Douglas McGregor.
yaitu memadupadankan antara teori X yang sifatnya negatif dan teori Y yang sifatnya positif. Menurut teori X ada 4 pengandaian yang dipegang oleh seorang manajer. Yang pertama adalah karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Dalam hal ini adalah bahwa seseorang itu tidak mau termotivasi karena dia harus bekerja, atau dalam pencapaian kebutuhannya dia tidak melulu harus bekerja, sehingga ini dianggap sebagai teori X yang negatif menurut Douglas McGregor. Yang kedua adalah karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Jadi orang yang tidak menyukai kerja menurut McGregor adalah dia harus diawasi dan diberikan punishment kalau dia tidak menyukai hal tersebut. Yang ketiga adalah karyawan akan menghindari tanggung jawab. Kemudian kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Jadi selalu saja ada alasan untuk tidak bekerja ketika hal mengenai keamanan tidak terpenuhi. Nah, yang ke teori Y yang dimaksud McGregor teori positif, yaitu pertama karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Kedua, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Yang ketiga, orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Nah, itulah yang dianggap sebagai teori positif menurut McGregor. Yang keempat adalah teori motivasi Fromm, ya, yaitu tentang cognitive theory of motivation, yang menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini, ia tidak dapat melakukannya sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu pertama, ekspektasi atau harapan, yaitu keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua adalah instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas, atau keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu. Selanjutnya adalah valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif. Biasanya kita akan merespon suatu hasil yang positif dengan perasaan yang diaktualisasikan dengan suatu sikap, misalnya bergembira, loncat-loncat, atau apapun. Nah, motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan terhadap itu, gitu ya. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Selanjutnya adalah teori achievement McClelland. Nah, teori McClelland ini ada 3 hal penting yang dirumuskan oleh McClelland kepada 3 aspek. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia itu membutuhkan prestasi atau need for achievement atau kebutuhan akan prestasi. Yang kedua adalah need for affiliation, bahwa setiap manusia itu butuh akan hubungan sosial, hampir sama dengan social need-nya milik Maslow, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah need for power, yaitu dorongan untuk mengatur. Nah, seberapa besar ini semua menurut McClelland, nanti kita jelaskan pada teori yang selanjutnya. Nah, yang keenam adalah teori motivasi ERG, Clayton Alderfer, ya, yaitu ERG di sini yang pertama adalah eksistensi atau keberadaan, yang kedua relatedness atau hubungan, dan yang ketiga adalah growth atau pertumbuhan. Nah, Alderfer itu mengemukakannya bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Selanjutnya adalah terkait dengan tadi ya, yang antara hubungan teori motivasi Maslow dan teori motivasi McClelland, bahwa motivasi menjadi wirausahawan itu yaitu kemampuan yang baik, persepsi peranan yang tepat, dan motivasi yang tinggi merupakan kunci prestasi kerja. Penelitian McClelland terhadap para usahawan menunjukkan bukti yang lebih bermakna mengenai motivasi berprestasi
dibanding kelompok yang berasal dari pekerjaan lain. Seorang wirausaha itu mempunyai need achieve ya yang lebih tinggi dibanding dengan profesi lain. Kemudian kepuasan prestasi berasal dari pengambilan prakarsa untuk bertindak sehingga sukses dan bukannya dari pengakuan umum terhadap prestasi pribadi. Ya, selain ini juga diperoleh kesimpulan bahwa orang yang memiliki need achievement tinggi tidak begitu terpengaruh oleh imbalan uang. Mereka tertarik justru hanya pada prestasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa standar untuk mengukur sukses bagi wirausaha adalah jelas. Misalnya laba, besarnya pangsa pasar, atau laju pertumbuhan penjualan. Nah, ini mungkin mahasiswa sering melihat ya mengenai tangga sukses begitu ya. Nah, ini diadopsi dari Alma bahwa seseorang itu menjadi wirausahawan sukses apabila telah menjajaki tangga yang 8 menurut Alma ya. Yang nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi yang tertinggi dari yang terendah itu adalah kemampuan bekerja sama dan yang tertinggi adalah pintar berkomunikasi. Mari kita lihat slide berikutnya. 8 anak tangga menuju puncak karir berwirausaha menurut Alma tahun 2012. Yang pertama adalah mau kerja keras atau capacity for hard work. Yang kedua adalah bekerja sama dengan orang lain. Ya. Yang ketiga adalah penampilan yang baik. Good appearance. Kenapa orang masih melihat penampilan? Karena itu akan mencirikan seseorang itu terlihat lebih percaya diri. Nah, ini yang keempat, yakin ya. Yakin ini adalah percaya diri, self confidence. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kita seorang wirausahawan itu harus pandai membuat keputusan. Kepandaian dalam mengambil keputusan itu penting karena di dalam suatu proses berwirausaha bahwa yang menentukan segala sesuatunya yaitu adalah dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa tergantung kepada orang lain sehingga kepandaian membuat keputusan ini perlu ditingkatkan atau perlu dipelajari. Ya, dalam hal pengambilan keputusan, kita bisa mempelajari bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nanti selanjutnya akan Ibu sampaikan pada pembelajaran mengenai pengambilan keputusan melalui analisis SWOT. Nah, selanjutnya adalah mau menambah ilmu pengetahuan. Jadi, seorang wirausahawan itu tidak serta-merta hanya cukup gitu ya terhadap apa yang ilmu-ilmu yang kita dapatkan sekarang gitu. Karena kenapa? Dalam berproses usaha itu ada saja hal-hal yang membuat kita akan terus belajar dan terus belajar. Ya, selanjutnya adalah ambisi untuk maju. Nah, ini penting. Ambisi ini penting ya dalam hal kita mencapai sesuatu. Jadi ambisi ini sebenarnya seperti motivasi ya bagi kita untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi ini sangat penting seperti halnya tadi kita sudah memaparkan ya atau Ibu sudah memaparkan dan kalian sudah mempelajari bahwa kita membutuhkan tadi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang sudah disampaikan ya tadi berdasarkan teori-teori bahwa bahwa kita membutuhkan suatu pencapaian ya, need of achievement, kemudian kita membutuhkan hubungan dengan antar personal dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pandai berkomunikasi. Nah, kepandaian berkomunikasi ini dalam hubungannya kita untuk menambah keilmuan dan menambah informasi yang terkait dengan usaha yang kita jalankan. Saya rasa ini kita sampai di sini ya mengenai mata kuliah kewirausahaan yang lebih memberatkan kepada teori-teori motivasi. Akan kita lanjut untuk perkuliahan yang akan datang. Terima kasih.